Halo Sobat Peternakan Indonesia, khususnya mahasiswa program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, senang sekali di sini saya Hernanda Syafril Febriansyah akan memandu jalannya podcast pada series yang ketiga ini. Nah, tentunya di acara podcast kali ini kita akan mengusung tema jurusan peternakan, jurusan favorit masa depan menarik. Oke, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu nih apa sih singkatan dari BURAS, dan juga masnya mungkin belum tahu ya singkatan dari BURAS itu apa. Nah, BURAS itu singkatan dari Bincang Seru Asik Bareng Hima Proster. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tema pada kali ini yaitu jurusan peternakan, jurusan menarik, jurusan favorit masa depan menarik. Ini akan membahas mengenai seputar jurusan peternakan yang ada di Universitas Jember nih. Oke, tentunya kali ini saya nggak sendirian. Di sini saya bersama narasumber yang hebat ini. Oke, mungkin bisa langsung perkenalan Mas, namanya siapa Mas? Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nurrafi, biasa dipanggil Alif. Asal dari Bondowoso, tepatnya di Desa Kembang, seperti itu. Dan kebetulan saya juga mahasiswa dari program studi peternakan angkatan 2019. Oke, jadi panggilannya Mas Alif ya? Oke, Mas Alif. Oke, dari angkatan 2019 nih teman-teman. Udah semester berapa Mas? Semester 8. Semester 8 berarti udah ngurus ini ya, udah skripsi ya. atau tugas akhir. Oke nih, di sini kan banyak nih, ada mahasiswa baru dan juga calon mahasiswa baru nih. Nah, tentunya nih masih kepo gitu sama jurusan peternakan ini. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya dulu nih, sekarang kesibukannya Mas nih ngapain sih? Untuk kesibukannya, yang pertama tentu sebagai mahasiswa kita menyusun skripsi ya Mas ya. Oke, semester 8 ya. Semester 8 menyusun skripsi itu wajib lah. Wajib. Itu yang pertama untuk mahasiswa. Di samping itu juga saya juga dipercaya oleh dosen juga menjadi sebagai asisten dosen khususnya di sosial ekonomi peternakan seperti itu. Nah, itu untuk di bagian lingkup di mahasiswanya atau di lingkup universitas seperti itu. Okay. Kalau mungkin untuk di luar kesibukannya ya saya sendiri juga membawahi beberapa teman-teman juga kelompok ternak yang berada di Curadami itu, dan juga saya sudah bermulai usaha ya, belajarlah berusaha seperti itu, seperti membuka peternakan sendiri dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Mas kesibukannya sekarang. Oke. Wah, kayaknya hebat banget nih ya Mas Alif nih ya. Selain jadi mahasiswa, ngurus tugas akhir, juga sebagai pengusaha juga ya. Alhamdulillah. Oke, usahanya ini udah berapa lama Mas? Baru berapa lama? Untuk usahanya sendiri ini sudah dimulai dari awal masuk ya, tepatnya di tahun 2019 akhir seperti itu. Nah, ngomong-ngomong di 2019 itu tepatnya akhir itu saya mulai berbisnis yang namanya usaha peternakan domba. Waktu itu skalanya ya masih kecil lah, masih baru belajar. Waktu itu kan masih baru-baru masuk di peternakan pingin praktek langsung ilmunya yang dari kampus kita terapkan di kandang sendiri atau lapangannya sendiri seperti bagaimana. Nah, di tahun 2019 akhir itu saya mulailah yang namanya berusaha atau membuka peternakan sendiri domba dengan kapasitas waktu itu punya 5 ekor saja Mas. Punya 5 ekor. Ya, punya 5 ekor aja waktu itu. Dan itu pun ya namanya baru, tentu mengalami kendala di dalamnya Mas. Pasti banyak kendala, apalagi baru buka usaha baru ya. Ya, oke. Nah, terus kan ini udah buka dari usahanya ini dibangun dari 2019 akhir. 2019 akhir. Nah, itu awalnya 5 nih ya. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang udah ada berapa nih dombanya nih? Alhamdulillah untuk dombanya sendiri kemarin bisa mencapai sekitaran hampir 65 ekor Mas. Hampir 65 ekor. 65 ekor fullnya kan seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga untuk di tahun ini 2023 sudah istilahnya melebarkan sayap lah. Bukan di domba lagi tapi ningkat di atas satu tingkatnya. Sama-sama ruminansia tapi yang komoditasnya sapi potong seperti itu Mas. Sapi potong. Oke. Nah, ini kan tadi kan ada sapi potong juga nih ya. Mencoba
ke sapi potong. Benar, Mas. Nah, kalau sapi potongnya sekarang ada berapa nih Mas? Untuk sekarang kapasitas dari sapi potongnya karena baru memulai ya, baru ekspansi itu, awalnya itu saya hanya mempunyai sekitar 5 ekor. 5 ekor, oke. Ekor. Alhamdulillah bertambahnya tahun, bertambahnya pengalaman, dan ya alhamdulillah juga mendapatkan rezeki dari penjualan itu. Sekarang mempunyai kapasitas sekitar 15 ekor sapi. 15 ekor sapi. Wah, gila. Berarti tadi dombanya ada berapa Mas? Domba awalnya 5. Sekarang Alhamdulillah ada 65 ekor. 65 ekor. Terus sapi ada 15 ya. Sapi awalnya punya 5, sekarang alhamdulillah menjadi 15 ekor seperti itu. Aduh. Ini terlalu hebat sih menurut saya. Karena jujur saya sendiri sebagai mahasiswa peternakan belum mempraktekkan langsung nih. Sebenarnya ada niatan seperti itu, cuman karena apa mungkin ya terkendala yang lain sebagainya seperti itu, jadi belum saya aplikasikan langsung. Benar langsung. Oke. Nah, di sini Mas Alif nih kalau boleh tahu jurusan peminatan apa ya Mas? Untuk saya peminatannya adalah SOSEK atau Sosial Ekonomi Peternakan, seperti itu Mas. Oke, Sosial Ekonomi Peternakan. Oke, sekilas info aja nih buat teman-teman di sini ataupun calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru dari jurusan peternakan di sini. Nah, jurusan peternakan ini ada peminatan. Peminatan itu diambil pada semester 5 ya Mas ya? Benar, semester 5. Ada di semester 5. Itu ada berapa peminatan Mas? 5 ya? Kurang lebih ada 4. Oh, 4 ternyata. Maaf. Ada 4. Ada pertama itu ada nutrisi ya Mas? Nutrisi ternak, terus ada produksi ternak, terus ada teknologi hasil ternak, dan yang terakhir ada sosial ekonomi. Oke, nah jadi ini buat teman-teman mahasiswa baru, kalau misalnya nanti udah mau beranjak ke semester 5, nah di sini kalian bakal milih peminatan sesuai yang kalian inginin. Kayak ada nutrisi, produksi, kemudian teknologi hasil ya, sama sosial ekonomi. Oke. Nah ini Mas, kan Mas nih udah dari 2019 ya? Iya. Mahasiswa 2019. Nih saya mau nanya nih, ataupun teman-teman di sini pada pengen tahu juga. Nah, selama berkuliah di peternakan ini, menurut Mas mata kuliah apa sih yang paling favorit, yang paling disenengin gitu kalau misalnya kuliah gitu? Untuk yang favorit tentunya ya semualah, namanya mahasiswa tentunya semua harus dijadikan favorit ya. Karena masa kita bisa memilih kan, tidak bisa seperti itu. Jadi semua harus kita favoritkan dan harus benar-benar istilahnya matang lah untuk semua. Tetapi kan passion dari diri itu mana sih, dari mata kuliah ini yang cocok untuk aku atau untuk saya, ternyata passion saya di sini itu bagaimana. Nah, kebetulan secara pribadi saya orangnya ini adalah suka di lapang Mas. Jadi suka di lapang. Suka di lapang, jalan-jalan, terus mengamati satu desa ke desa yang lain, terus bertemu dengan orang-orang banyak. Saya sukanya seperti itu. Oke. Terus untuk mata kuliahnya sendiri jadi apa nih Mas? Kayak yang berhubungan sama sosial ekonomi ya Mas ya? Biasanya berhubungan dengan sosial ekonomi. Seperti kalau di sosial ekonomi ada peminatannya itu ada pembangunan peternakan berkelanjutan, terus juga ada yang namanya pengembangan bisnis peternakan, dan juga banyak lah dari bisnis peternakan itu, khususnya di sosial ekonomi itu. Nah, enaknya lagi mungkin secara pribadi, mungkin dari sosial ekonomi ini adalah tidak berpatok di suatu tempat saja. Misal nih saya ambil contoh, kita di lab saja atau tidak kemana-mana. Nah, kalau sosial ekonomi ini menurut saya ini fleksibel, bisa di mana-mana Mas. Kita bisa di lab, kita bisa di desa, kita bisa di kantor dan lain sebagainya. Jadi istilahnya kita jalan-jalan kemana-mana lah gitu. Jadi mungkin ini ya, kayak belajarnya itu nggak cuma di kelas gitu. Bener. Cuman bisa ilmunya tuh bisa diambil dari lapang juga gitu ya. Lapangnya bener juga Mas. Oke nih. Jadi buat teman-teman di sini nih yang pengen masuk sosial ekonomi, maksudnya pengen jalan-jalan gitu atau enggak healing gitu. Nah, kedoknya itu masuk sosial ekonomi teman-teman. Oke. Nah, kan sudah semester 8 juga. Nah, hal yang paling berkesan nih selama kuliah di jurusan peternakan nih apa sih Mas? Untuk yang paling berkesan nih, yang pertama tentu dari segi teman ya. Dari temannya ini kan kita
banyak nih teman-teman dari luaran Mas ya, tidak hanya dari Bondowosoan saja. Ya, benar. Kalau waktu SMA dulu kan temannya hanya Bondowosoan aja tuh. Nah, ketika masuk ke kuliah, loh temannya nih ternyata banyak nih, ada yang dari Bondowoso, ada yang Jember, ada pun juga ada teman saya yang dari Sumatera. Dari Sumatera. Jadi bahasanya itu berbeda-beda. Nah, ini menurut saya ada seperti apa ya? Kasihkan sendirilah ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah seperti itu Mas. Jadi di samping pertemanan yang banyak, relasi yang banyak, tentunya menurut saya dari juga dosennya sendiri, kita tahu di peternakan masih muda-muda tuh Mas. Nah, benar kali, benar. Masih energi, jadinya untuk mengajarnya itu masih fresh lah seperti itu. Iya. Itu untuk kesannya seperti itu. Jadi nggak bosen gitu ya sama kalau diajar sama dosen peternakan tuh ya. Iya, senang terus bawaannya. Terus apalagi nih Mas? Hal yang paling berkesannya selain tadi? Untuk berkesannya selain teman, dosen dan sebagainya adalah suasana ya Mas ya, suasana dari lingkup di peternakan ini, ketemu teman-teman baru, terus temannya juga baru dan sebagainya. Terutama juga di peternakan kita ditempatkan di Bondowoso yang mulai dari iklim atau udaranya yang juga sejuk, tidak terlalu panas, mungkin seperti itu Mas ya. Jadi kita juga kesannya di sini seperti apa ya? Wah, hal-hal baru nih, apa yang kita perlu contoh di sini kayak gitu kan Mas. Jadi itulah kesan saya terhadap peternakan itu seperti itu. Oke, jadi kayak seru gitu ya kalau misalnya ada di bangku perkuliahan itu ya. Jadi ketemu teman-temannya tuh nggak yang satu daerah doang. Benar. Jadi bisa belajar banyak bahasa ataupun budaya dari daerah yang lain. Oke. Nah, tadi kan yang paling berkesan. Nah, ini sekarang nih hal yang paling menantang atau yang menjadi tantangan selama kuliah di jurusan peternakan ini apa? Kalau berbicara tentang peternakan ya Mas ya, jurusan peternakan biasanya tantangan ini kalau untuk saya pribadi pengalaman adalah berdasarkan lingkungan yang pertama Mas. Jadi lingkungan, karena kan lingkungan ini sangat berpengaruh bagi kita ya. Contoh saja mungkin saya ini waktu sebelum sedikit flashback ya ke belakang, sebelum masuk peternakan ini beberapa orang itu menyarankan ngapain sih masuk peternakan, ujung-ujungnya jadi tukang hari, jadi peternak gitu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, mainnya sama kotoran, bau dan sebagainya. Itu kan perspektif orang yang tidak tahu hasilnya dari peternakan seperti itu. Itu biasa lah seperti itu. Lambat laun orang-orang yang seperti itu jangan kita tanggapi dengan serius. Mengapa? Karena kan kita akan menyesali sendiri perbuatan. Ngapain kita pikir itu? Nah, yang terpenting kita tantangannya seperti itu, kita buktikan terhadap orang-orang itu dengan karya kita, usaha kita, atau mungkin prestasi-prestasi kita lah Mas gitu. Nah, di samping itu nanti ternyata yang dibayangkan orang perspektifnya seperti itu, oh ternyata dia seperti itu ya, mahasiswa nih juga keren-keren, walaupun kita berkecimpung mohon maaf di kotoran atau ya istilahnya jijik, nah, tapi kan kita bisa menghasilkan cuan di sana. Ya benar. Nah, jadi nih teman-teman ya ataupun calon mahasiswa baru nih buat yang kepo sama jurusan peternakan nih. Nah, sebenarnya peternakan ini prospeknya gede banget ya Mas ya. Benar. Jadi setelah lulus ataupun saat jadi mahasiswa gini Mas bisa jadi pengusaha nih kayak Mas Alif nih. Nah, udah lumayan apa ya, besar juga usahanya gitu. Oke nih. Saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jurusan di peternakan ini prospek kerjanya nih bisa dalam hal apa aja nih Mas? Biasanya kalau berhubungan dengan peternakan ya, biasanya orang melihat adalah jurusan peternakan keluarnya pasti akan menjadi peternak atau menjadi masuk PNS atau sebagainya seperti itu. Nah, tetapi peluang di dalam program studi peternakan setelah lulus kita masih banyak Mas. Peluang-peluang itu masih banyak. Kita bisa masuk ke pemerintahan, bisa masuk jadi PNS, ataupun kita masuk kepada dinas-dinas terkait. Nah, setelah itu yang kedua adalah kita bisa usaha sendiri atau wirausaha sendiri mandiri Mas. Nah, kayak Masnya tadi ya. Seperti itu Mas. Nah, terus yang ketiga juga kita bisa masuk ke sebuah perusahaan Mas. Entah kita perusahaan seperti ayam broiler atau sapi potong, di sana juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang cocok nih untuk peternakan seperti menghandling ternak atau
menjadi supervisor di bagian pakan atau nutrisi, itu banyak sekali mas dari peternakan juga. Dan juga peternakan ini tidak menutup kemungkinan juga bisa masuk ke bagian perbankan juga loh mas. Wah, seperti itu. Iya. Gimana tuh? Ini seru nih karena pengalaman dari kakak saya sendiri, sepupu itu jurusannya dulu peternakan gitu. Tetapi setelah lulus ini istilahnya nggak nyambung nih mas ya, masuk ke perbankan ini kan nggak nyambung dengan peternakan. Tapi bisa juga karena mungkin rata-rata ya mas ya, itu rata-rata nasabah atau mitranya dari bank itu banyak juga dari peternak gitu, mungkin seperti itu mas. Oke. Nah, ini ya mungkin ya prospek kerjanya ternyata banyak banget ya mas. Nggak cuman jadi pengusaha ataupun kayak ya sekedar buka usaha lah. Iya benar. Kan seperti yang tadi saya sampaikan, nah itu kan ada peminatan ya mas ya. Ada peminatan. Jadi nih kalau misalnya kalian seneng ke pakan ya, nah kalian masuk ke nutrisi, nah mungkin nanti prospek kerjanya kalian bakal jadi formulator langsung dari suatu perusahaan. Nah gitu. Nggak cuman ini kawan-kawan, kayak nggak cuman buruh pabriknya, bukan. Banyak banget. Terus ada THT juga ya. Iya benar. Ada THT, ada sosial ekonomi. Mungkin yang pengen buka usaha sama kayak Mas Ali bisa masuk sosial ekonomi. Oke, nah selanjutnya nih ya, ini kan Mas ini kan belum lulus ya. Iya. Dalam artian masih mengerjakan tugas akhirnya. Benar. Nah, apa sih rencana Mas ke depan setelah lulus kuliah itu selain melanjutkan usahanya Mas deh? Oke. Untuk semester akhir gini ya, semester 8, semester tua ini, yang pertama tentu kesibukannya yang paling utama adalah menyelesaikan bagaimana skripsi ini harus rampung gitu Mas ya. Mau tidak mau harus kita kerjakan seperti itu ya. Sesulit apapun skripsi ya harus kita kerjakan Mas. Nah, agar tidak berlarut-larut nantinya kita bisa tidak enak sendiri ke belakangnya. Nah, untuk saya pribadi karena saya sudah terjun di bidang peternakan dan sudah memulai usaha dengan baik, mungkin untuk kedepannya Mas, setelah saya lulus, saya ingin lebih fokus untuk mengembangkan usaha saya ini lebih besar lagi dan lebih banyak lagi Mas. Jadi dalam konteks banyak itu, jadi dalam satu peternakan itu ingin saya itu mempunyai beberapa komoditas gitu Mas. Bukan hanya ruminansia saja, tapi juga unggas, pengolahan pakan. Nantinya juga dari hulu ke hilirnya itu bisa kita kuasai gitu Mas. Jadi kayak seperti itu. Oh iya. Ke depannya. Benar-benar. Nah, sesuai kan sama peminatannya gitu ya, sesuai ekonomi. Yang saya ketahui juga gitu. Ada dari hulu ke hilir gitu. Semuanya bisa dikuasai sama sosial ekonomi. Oke. Di sini kan kalau boleh tahu nih, penelitiannya Mas buat tugas akhir ini apa sih Mas? Untuk penelitian akhir saya, karena pribadi ini adalah masuk di bagian sosial ekonomi peternakan. Nah, di sini saya mengambil bagian penelitian di yang namanya RHPP. RHPP itu kepanjangan dari rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak dalam satu periode. Nah, RHPP sendiri ini banyak macamnya. Nah, untuk yang saat ini saya jalankan dan untuk penelitian ini Mas, ini RHPP sistem kemitraan inti plasma dalam penggemukan domba di Kabupaten Bondowoso, seperti itu Mas. Jadi di dalam RHPP itu, sistem kemitraan itu ada lengkap. Nah, seperti tanggal masuk dari ternak ini kapan, pakan habisnya berapa dalam per hari, per bulan, nah per tahun, ini nanti ini ketemu semua Mas. Jadi penjumlahan harganya, penjumlahan obat-obatan, keuntungan, laba rugi dan sebagainya itu dalam satu konteks RHPP itu. Nah, jadinya ketika kita sudah mendapatkan semua data itu, baru nantinya kita yang adakan namanya tabulasi data Mas. Jadi kita bandingkan ya untuk penelitian saya. Yang pertama ini apakah ada pengaruh ya Mas ya terkait dari pendapatan peternak itu selama satu periode dengan kenaikan bobotnya, selisih pakannya, terus harga dari pakan tersebut selama satu periode. Itu kita bandingkan. Apakah semakin banyak ternak yang kita pelihara, apakah pendapatan kita tuh juga akan semakin naik ataupun sebaliknya. Nah, seperti itu Mas untuk penelitian saya. Kurang lebih kayak apa ya? Mengolah data kembali, terus diteliti kembali data-data tersebut gitu. Itu di Bondowoso ya Mas ya? Ya, di Bondowoso. Oke.
Selanjutnya, nah ini Mas Alif nih ya nggak cuman apa ya kayak buka usaha terus mahasiswa terus ngurus tugas akhir. Nah kalau tadi sempat nanya di belakang itu katanya Mas Alif juga disuruh buat jurnal nih. Nah jurnalnya itu katanya di-upload ya Mas? Benar, di-upload juga. Di-upload. Nah kemudian apa tadi Mas? Jurnalnya ini lolos untuk pendanaan ya Mas ya? Iya benar. Oke, gimana sih Mas kok tiba-tiba bisa bikin jurnal terus di-upload terus tiba-tiba lolos pendanaan gitu? Gimana ceritanya Mas? Sebelumnya ini karena balik lagi ya di peminatan ini sosial ekonomi peternakan, tentunya dari dosen pribadi, yaitu dosen pembimbing saya itu mewajibkan kita dari 10 anak ini mewajibkan punya yang namanya jurnal. Seperti itu Mas. Apa sih gunanya kita punya jurnal, kita punya artikel ilmiah? Karena ya istilahnya kita bisa punya publikasi Mas. Istilahnya kita punya sebuah track record nih di dalam perkuliahan nih, kita punya artikel ilmiah yang sudah istilahnya mungkin sudah go atau mungkin sudah menang dan lain sebagainya gitu. Nah, awal dari pembuatan jurnal ini tentunya kalau dibilang mudah ya mudah, tapi kalau dibilang sulit juga sulit Mas. Nah, karena apa? Jurnal ini kan artikel ilmiah ini kan harus real, datanya kita tidak boleh yang namanya ngarang atau apa gitu. Itu kan harus berlandaskan yang namanya teori yang sebenar-benarnya gitu. Betul. Nah, untuk jurnal saya sendiri bertemakan yaitu tentang penelitian waktu itu di kelompok usaha bersama yang namanya Tirtasari Kresna Gemilang. Nah, Tirtasari Kresna Gemilang ini merupakan kelompok usaha bersama pada komunitas sapi perah susu gitu, tepatnya di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, seperti itu Mas. Nah, di sana kita melakukan penelitian terhadap responden yang berjumlah sekitar 180 orang yang tergabung di dalam kelompok usaha bersama ini Mas Tirtasari Gemilang. Nah, di sana kita juga berbincang-bincang nih kepada para peternak di sana, gini bagaimana meternak sapi perah yang benar gitu Mas. Terus penghasilannya berapa, kita juga apa sih kendalanya, seperti itu kita tanya-tanya seperti itu Mas. Dari sana kita baru membuat yang namanya suatu penelitian. Jurnal ini berlandaskan di penelitian lapang kita di sana Mas, seperti itu. Jadi ketika kita membuat jurnal, tentunya kita harus mengikuti kaidah yang berlaku seperti itu Mas. Karena kan jurnal kan beda-beda, setiap ada yang jurnal ini minta seperti itu. Jadi kita menentukan jurnal ini sesuai dengan apa yang kita hendaki seperti itu. Nah, berkaca dari itu kita sudah membuat jurnal. Alhamdulillah juga jurnal yang saya buat alhamdulillah juga sudah publish. Tepatnya itu di jurnal Mimbar Agribisnis Mas. Mimbar Agribisnis. Iya. Oke, mungkin teman-teman nih kalau kepo sama jurnalnya Mas Alif, mungkin bisa langsung dicek aja di mana Mas tadi Mas? Jurnal Mimbar Agribisnis Peternakan. Nah, jurnal Mimbar Agribisnis Peternakan. Dan kalian bisa lihat-lihat tuh jurnalnya tuh isinya kayak gimana sih? Oke, ini ya Mas. Kalau misalnya ngebicarain tentang sosial ekonomi ya, apa peminatan sosial ekonomi. Benar. Nah, ini tuh kalau dari mahasiswa angkatan 2021 ataupun angkatan 2022 itu dapat bisikan-bisikan kalau wah sosial ekonomi ini kayaknya bakal susah lulus nih kalau dilihat dari angkatan-angkatan yang di atasnya gitu karena kan belum banyak juga kan yang lulus kan. Oke, gimana nih menurut Mas nih? Kalau menurut saya ini kan dari perspektif orang-orang ini kan berbeda-beda ya Mas ya. Iya benar. Ya namanya mahasiswa belum mengerti lah, mahasiswa baru atau belum mengerti atau belum pernah yang namanya mencicipi bagian dari sosial ekonomi peternakan ini, tahu-tahu ada bisikan atau dan sebagainya, tidak enak atau dan sebagainya, karena kan merasa kok seperti itu ya, akhirnya bisa pindah ke lain jurusan atau gimana. Nah, kalau menurut saya pribadi sosial ekonomi peternakan ini menurut saya asik. Asiknya di mana? Ketika mungkin mahasiswa ini mempunyai jiwa yang besar atau suka jalan-jalan atau suka kemana-mana, suka ke desa atau melakukan penelitian di mana-mana, baik di Bondoso, di Jember, terus kita paling jauh ada di Malang, terus di Blitar dan sebagainya, itu kita bisa mengetahui Mas bagaimana
teori yang kita dapatkan di perkuliahan kita bisa praktekkan kepada peternak-peternak yang ada di masyarakat di desa-desa tersebut gitu. Jadi kita bisa mengenal lebih banyak orang, kita bisa menambah relasi dan juga pertemanan seperti itu. Nah, merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, mengapa kok sosial ekonomi peternakan ini peminatnya sedikit? Nah, rata-rata sosial ekonomi peternakan ini didominasi oleh banyak para lelaki gitu Mas. Para lelaki ya. Para lelaki. Jadi nggak ada nih cewek yang masuk sosek itu iya. nggak ada. Nah, kebetulan di angkatan 18 belum ada Mas yang cewek. Melanjut ke adik tingkat di bawahnya, tahunnya saya tahun 2019 belum ada yang cewek. Tetapi alhamdulillah ada peningkatan satu orang di angkatan 2020 itu masuk di sosial ekonomi gitu. Entah memang minatnya sendiri atau mungkin ajakan dari teman ataupun salah pilih jurusan itu saya tidak tahu Mas. Tapi di sana ada peningkatan lah dari yang tidak ada perempuannya menjadi ada perempuannya seperti itu. Nah, mungkin untuk angkatan yang 2021 atau 2022 itu kembali kepada teman masing-masing. Nah, karena saya basicnya sosial peternakan, maka tentunya kita juga harus memikirkan. Nah, sosial ekonomi peternakan ini enaknya bukan hanya itu aja Mas ya. Perlu kita ceritakan juga gak enaknya kayak apa. Misal gak enaknya nih di sosial peternakan, mungkin kita yang males sih atau mager lah, biasa kadang-kadang mager dan sebagainya, capek, panas-panas, jalan-jalan pagi, kita bangun pagi jam 4:30 kita harus sudah jalan-jalan, kita harus sudah yang namanya kuesioner, tanya-tanya dan sebagainya, karena kan beberapa mahasiswa mungkin ada yang capek biasanya bangun siang atau dan sebagainya, disuruh bangun pagi, masih pagi masih belum sadar ini sudah kuesioner atau gimana, itu mungkin yang menjadi kendala itu. Terus yang kedua mungkin nggak ngerti nih tabulasi data, terus kayak analisis datanya bagaimana, terus membawa kuesioner sampai tebel seperti ini Mas, konfirmasi, terus kadang juga nggak pede ini ketemu orang banyak, terus kita presentasi di tengah-tengah orang banyak ini masih kurang pede. Nah, itu yang mungkin dari teman-teman itu enggak lah, saya lebih senang di sini, atau mungkin kena lebih enak kena AC daripada kena panas mungkin seperti itu, karena persepsi orang beda-beda kan Mas. Setiap orang seperti itu. Oke. Nah, ini Mas Alif kira-kira tahu nggak sih kalau di sosek ini khususnya di angkatan 20 kan agak menarik nih. Yang pertama itu ada peningkatan kata Mas Alif kan. Ada ceweknya yang masuk. Itu teman saya sendiri. Kemudian nih, kalau di sosek angkatan 20 itu ada salesnya Mas. Ada salesnya. Jadi teman saya ini kayak nawar-nawarin nih, ayo nanti masuk sosek kayak gitu Mas. Jadi biar ke depannya peminatan sosek ini gak cuman diisi sama laki-laki doang, nanti bakal banyak campur, ada cewek, cowoknya juga. Oke. Oke, nah ini kan tadi udah sempat bilang kan, udah sempat nyeritain gimana sih selama perkuliahan di peternakan, terus kemudian hal yang berkesan apa, hal yang menantang apa. Nah, ini Mas Alif ini bisa ngasih tips nggak ke adik-adik angkatan 20 ataupun 21, 22 ataupun calon maba yang mau berminat ke jurusan peternakan ini, mungkin bisa dikasih tips-tipsnya. Oke. Untuk tips-tipsnya mungkin masuk di peternakan ini, yang pertama tentu ya, dari sebagian orang mungkin masih menganggap peternakan ini ya identik lah dengan yang kotor, atau identik dengan bau atau ngapain peternakan tidak maju seperti itu. Tapi jangan salah, peternakan ini kan sebagai penyumbang ya dari kebutuhan manusia kan. Betul. Benar. Kalau tidak ada peternakan, siapa lagi yang akan bergerak? Siapa yang mau makan daging? Siapa yang mau makan telur? Bener itu Mas. Minum susu siapa? Kalau tidak ada peternakan? Nah, secara garis besar peternakan ini juga mendukung pembangunan dan juga sumber daya manusia kan Mas, di Semina. Nah, ketika tidak ada peminat yang masuk peternakan, tentunya sumber daya manusia juga pembangunan akan juga merosot tentunya Mas. Betul. Triksnya untuk adik-adik mungkin yang sudah masuk di peternakan, ternyata kok saya salah jurusan ya, dan sebagaimana. Menurut saya
eh, hal-hal seperti itu mungkin banyak sih dari adik-adik itu yang mungkin merasa itu. Tetapi mungkin menurut saya ini masukan saja, ketika kita sudah masuk di program studi peternakan, yang paling pertama harus kita ketahui adalah cintailah dulu yang namanya program studi peternakan. Nah, kalau kita sudah cinta dengan prodi peternakan ini, apapun halangan dan juga rintangannya pasti akan kita lewati tuh, Mas. Nah, betul, bakal enak gitu ya. Bakal enak, enjoy, apalagi ketemu dengan teman-teman yang asik, ngobrolnya enak, dosennya juga muda dan sebagainya, energi. Apalagi kita kalau bisa berprestasi di sana, Mas ya. Berprestasi tentunya kita juga bisa yang namanya meningkatkan dari kualitas dari hidup kita dan sebagainya kita. Karena di program studi peternakan ini karena kan masih baru, Mas. Betul. Masih mahasiswanya sedikit. Nah, kita tuh bisa yang namanya bersaing di sana. Masih bersaingnya tuh cukup lebar. Entah itu peluang usahanya juga masih terbuka lebar. Kita juga seperti itu mungkin, Mas, dari peluang usahanya seperti itu. Nah, kalau prodi peternakan ini dari segi yang lain-lainnya itu kan sudah banyak. Nah, mungkin ketika kita nanti sudah masuk di dunia peternakan ini, tentunya kan kita mengenal nih, Mas, yang namanya pernah atau kita jalan-jalan kemana antar dan sebagainya. Nah, tentu ini kan menambah relasi dan juga pertemanan di dalam dunia peternakan gitu, Mas. Iya, gitu. Betul. Oke, jadi nih buat teman-teman yang pengen tahu gitu peternakan tuh gimana sih, apalagi peternakan di Universitas Jember nih ya. Benar. Universitas Jember nih dibilang baru banget gitu ya, Mas ya. Baru 4 tahunan kira-kira. Oke. Bisa ini ya, apa namanya, yang penting tuh kalau kalian mau masuk ke jurusan peternakan ataupun jurusan yang lain mungkin ya, itu yang pertama itu ada niat. Bener gak sih, Mas? Benar. Nah, bener, kalau niat udah ada, terus kalau kalian seneng gitu kan bisa enak kejalanannya. Walaupun di di jurusan peternakannya itu banyak rintangannya ataupun banyak sulitnya kayak gitu, bakal tetap enjoy gitu ya, Mas. Benar, ya harus enjoy. Oke, mungkin gak kerasa nih ya udah mau di penghujung acara nih. Mas Alif juga udah tanya-tanya, udah ngasih tahu ke kita gimana selama perkuliahan di peternakan, kemudian hal-hal yang berkesan apa, terus hal yang menarik apa dan lain sebagainya. Terus ada dikasih tips-tips juga nih dari Mas Alif. Nah, oke, mungkin teman-teman di sini jadi semoga nggak bingung lagi gitu kalau misalnya mau masuk ke jurusan peternakan di sini. Oke, mungkin segitu aja sih, Mas ya. Kalau dari saya. Nah, buat teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman di sini masih kepo sama jurusan peternakan, masih kurang nih informasi yang didapat di sini. Nah, kalian bisa langsung cek aja Instagramnya peternakan UNED atau enggak Hima Proster. Nah, selain di Instagram Hima Proster atau peternakan itu ada akun TikTok nih, Mas. Punya akun TikTok sekarang. Akun TikTok sekarang merambah ke akun TikTok. Nah, akun TikToknya itu ada di @himaproster. Kemudian selain itu ada juga YouTube-nya. YouTube peternakan 20 peternakan UNED maksud saya. Peternakan UNED. Nah, jadi banyak nih kalau kalian masih kepo-kepo atau masih bingung atau informasinya kurang nih dari sini nih, bisa langsung hubungin atau bisa langsung melihat sosial media yang ada di peternakan UNED. Oke, mungkin segitu aja. Sekian dari podcast pada kali ini. Pada series 3 ini mungkin teman-teman nanti bakal pokoknya terus pantengin aja podcast nanti selanjutnya, series keempat, kelima dan keenam itu masih ada banyak lanjutannya, Mas. Terus juga dengan tema-tema yang menarik. Kemudian dengan pokoknya masih banyak lah pokoknya tema-temanya gitu, Mas. Gak cuma ngikut peternakan doang gitu. Nanti juga ada nyangkut dosennya, nyangkut perkuliahannya kayak gitu. Oh iya nih, Mas, saya lupa mau nanyain. Gimana? Tadi dapat ini katanya. Kalau kan yang Mas ini dapat pendanaan yang PKM gitu. Si Vito PKMAI itu, Mas ya. Itu apa ya, Mas? Itu dapat pendanaan PKM waktu itu berapa, Mas? Itu dapatnya 2,5 juta deh. Dapatnya 2,5 juta. Itu
dialokasikan ke penelitiannya itu apa gimana? Ya, itu biasanya kalau PKMAI ini ya. Nah, karena dari teman-teman ini yang sosial ekonomi peternakan ini, kita memang disuruh untuk mengikuti PKM. Nah, dari jurnal-jurnal yang kita punya, kita mengikuti PKM. Nah, bagaimana dari jurnal itu hubungannya dengan PKMAI? Nah, karena PKM ini kan berhubungan dengan artikel ilmiah. Nah, jurnal yang kita punya juga berbasis dengan artikel ilmiah. Nah, ada kesinambungan di sana. Nah, bagaimana cara kita merubah dari jurnal itu Mas ke bagian artikel ilmiah itu? Nah, tentunya kita harus mengikuti yang namanya kaidah penulisan maupun format yang ada di artikel ilmiah itu Mas. Nah, untuk yang saya pribadi itu bersama teman-teman lain sebagainya 10 orang itu dari jurnal itu kita ubah template-nya mengikuti yang PKM artikel ilmiah. Setelah kita ubah baik itu formatnya, fontnya dan sebagainya dan kita sudah revisi dengan baik dengan kita sendiri dan juga dosen pembimbing kita, nantinya itu baru nih kita ajukan di tahap yang namanya di bagian fakultas dulu. Nah, nantinya diseleksi dan sebagainya akhirnya lolos, kita bisa juga diseleksi di universitas nantinya seperti itu Mas. Setelah di universitas kita memang dinyatakan lolos atau baik atau sudah direvisi reviewer seperti itu, sudah layak lah kayaknya. Sudah layak untuk mungkin bertanding ya Mas di PKMAI, baru kita upload, nanti diberikan ID atau password untuk masuk kepada simbol mawa yang berhubungan dengan PKMAI. Nantinya kita masukkan jurnal yang kita sudah direvisi dengan universitas, kita masukkan ke simbol mawa. Nah, kita masukkan dan sebagainya, baru kita tunggu. Nantinya di sana juga ada reviewer untuk mengecek nih dari formatnya entah dan sebagainya apakah sudah benar nih. Oh, jadi nanti masih ada direvisi lagi. Karena ada di simbol mawa ini kan nasional gitu maksudnya. Benar. Karena ini kan sangat bergengsi PKMAI yang mengikuti bukan hanya universitas saja. Ya benar nih, karena saya juga kemarin tuh sempat ngajuin PKM nih Mas. PKMK cuman PKM kewirausahaan. Cuman nggak lolos nih Mas. Tidak kayak gitu. Jangan berkecil. Teruslah berusaha terus. Ini bakal tetap berusaha pokoknya. Kalau misalnya ikut PKM pengen ikut terus gitu. Biar lolos gitu Mas. Oke, nah terus ya PKM ini tadi kan Mas sebutin kalau ada 10 orang sama 10 orang teman-teman Mas termasuk Mas sendiri. Nah, itu apakah 10 orangnya itu satu angkatan kah atau sama beda angkatan gitu Mas? Untuk dari 10 jurnal ini yang kita upload di PKMAI itu, nah satu jurnal ini meliputi 3 orang. Jadi 3 orang. Jadi yang pertama ini kesinambungan. Jadi dari 10 ini masuk di bagian satu-satu. Misal nih yang pertama punyanya si A. Nah, ini ketuanya si A nih. Nah, nanti anggotanya ini yang si B. Masuk di B. Dan yang terakhir ini waktu itu saya diambilkan dari angkatan 2018 juga sosial ekonomi, itu jadi anggota juga. Berarti satu jurnal ini ada satu ketua dan juga 2 anggota. Nah, begitupun yang sebaliknya, yang B itu nanti yang C masuk ke B nanti ditambah dengan yang 2018 sosek. Begitupun seterusnya. Untuk yang terakhir yang ke-10 itu nantinya yang ke-10 ini menjadi ketua, yang anggotanya nanti yang nomor 1 jadi anggotanya nomor 10. Nah, yang sisanya 2018 di bagian sosek. Seperti itu Mas.